Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rosidatul Muawanah. Saya dari kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berkaitan dengan mata kuliah Edutainment Skill yang diampu oleh beliau yang saya hormati, Ibu Septiati Purwandari, MPD. Di sini saya telah mereview artikel ketiga yang ditulis oleh Rahmat Sodikin dengan judul Pembelajaran Berbasis Edutainment. Nah, pembelajaran pada era seperti saat ini banyak dikembangkan dengan berbagai metode, strategi, dan teknik lainnya yang dirancang semenarik mungkin supaya pembelajaran dapat menyenangkan. Tentunya hal itu tidak jauh dari prinsip edutainment. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan edutainment? Nah, edutainment itu berasal dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment adalah hiburan. Jadi secara bahasa, edutainment adalah pendidikan yang menyenangkan. Lalu seperti apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Dan seperti apa sih pendidikan yang menyenangkan itu? Nah, jadi pembelajaran yang menyenangkan itu biasanya dicampuri dengan kegiatan seperti ada permainan atau game, terus ada role play atau bermain peran, dan juga demonstrasi di dalam kelas. Antara guru dan siswa itu mereka merasa senang dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar berbasis edutainment. Di sini ada 3 prinsip yang perlu kita ketahui bersama. Nah, yang pertama adalah perasaan positif, menyenangkan, dan gembira. Yang kedua adalah menggunakan potensi nalar dan emosional dengan baik. Dan yang ketiga adanya motivasi. Jadi dari ketiga prinsip tersebut itu saling berkaitan, saling berhubungan di dalam edutainment atau di dalam pembelajaran berbasis edutainment. Untuk poin yang pertama, perasaan positif, menyenangkan, dan gembira itu harus dirasakan oleh siapa? Nah, tentunya harus dirasakan oleh guru dan juga siswa. Ketika guru memberikan pembelajaran dengan menyenangkan, maka siswa akan menerima pembelajaran tersebut dengan rasa senang dan gembira gitu. Sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu juga akan cepat diserap karena mereka sudah suka nih dengan materi yang diajarkan, mereka sudah gembira gitu, mereka sudah senang dengan kegiatan yang guru lakukan gitu ya, sehingga itu akan mempermudah dan memperlancar pembelajaran. Namun itu sebaliknya kalau perasaan yang dirasakan oleh siswa itu negatif dan hal-hal yang dirasakan oleh guru juga negatif seperti rasa cemas, rasa takut, rasa tidak percaya diri, terus juga seperti rasa ketidakmampuan. Nah, hal itu juga akan menghambat gitu ya, menghambat atau memberhentikan proses belajar karena siswa sudah merasa takut duluan, siswa sudah merasa cemas dengan materi yang diberikan guru, terus guru juga tidak menggunakan metode yang menyenangkan. Nah, itu juga menjadi faktor penghambat. Hal itu juga akan berkaitan dengan potensi nalar dan emosional. Apabila guru itu memiliki emosional yang baik juga, memiliki emosional yang positif pula, nah, maka di situ berpengaruh pada loncatan prestasi belajar dengan baik. Kalau semua hal yang dilakukan itu positif, rasa-rasa yang dirasakan oleh guru juga hal-hal yang positif, maka itu juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga itu adalah prinsip adanya motivasi. Apakah perlu pembelajaran ada motivasi, teman-teman? Sangat perlu. Motivasi itu apa? Nah, motivasi itu adalah dorongan. Dorongan untuk siswa, supaya siswa itu semangat, supaya siswa itu mau mengerjakan tugas. Nah, guru itu harus memberikan motivasi-motivasi atau dorongan-dorongan positif terhadap
siswanya, sehingga siswa juga punya motivasi untuk oke, aku harus bisa mengerjakan tugas ini karena sudah mendapatkan motivasi yang baik dari gurunya. Nah, apabila setiap pembelajaran dapat dimotivasi dengan tepat dan cara yang benar, maka semua akan mencapai hasil belajar yang maksimal. Di slide selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai teori berbasis edutainment. Teori berbasis edutainment atau teori belajar adalah salah satu bentuk teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan. Jadi teori ini berkaitan dengan bagaimana cara memperlakukan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka mampu menerima dan juga menangkap materi yang disampaikan oleh guru atau pendidiknya. Di sini ada 3 teori. Teori pembelajaran berbasis edutainment yang pertama yaitu teori belajar kooperatif atau kelompok. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Kita kemarin-kemarin juga sudah mempelajari berbagai model-model metode pembelajaran. Nah, salah satunya adalah belajar kooperatif atau model pembelajaran kooperatif learning. Jadi, di dalam teori ini di mana satu individu siswa itu akan digabungkan dengan individu siswa lainnya sehingga mereka membentuk kelompok. Lalu hal apa sih yang mereka dapatkan dalam berkelompok itu? Nah, jadi cooperative learning ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa karena mereka dapat bekerja sama, mereka dapat menjalin kerjasama, bertukar pikiran. Nah, terus hal manfaat lainnya apa sih gitu kan? Jadi hal manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan hubungan sosial gitu ya. Terus menumbuhkan sikap menerima pendapat orang lain, menerima kekurangan orang lain, terus menumbuhkan sikap menghargai. Nah, terus dan juga dapat meningkatkan harga dirinya di suatu kelompok. Lalu teori yang kedua yaitu adalah teori otak triun atau konsep 3 otak. Hal itu dicetuskan oleh peneliti atau oleh ilmuwan Paul Maslin. Nah, otak triun atau konsep 3 otak ini berkaitan dengan perkembangan pengetahuan melalui cara kerja otak yang berhubungan dengan kesiapan belajar. Jadi jika suasana belajar itu baik dan menyenangkan, maka materi pembelajaran akan mudah untuk diterima siswa sehingga otak akan berfungsi dengan maksimal. Dan yang ketiga adalah teori kecerdasan majemuk. Teori ini juga berlaku di edutainment. Nah, karena edutainment ini adalah berbasisnya pembelajaran yang menyenangkan, sehingga teori ini juga berlaku, teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk ini sama dengan kecerdasan seseorang. Nah, perlu kita ketahui sebagai calon pendidik dan juga perlu kita ketahui juga bahwasanya anak-anak itu adalah mereka adalah anak-anak yang unik gitu ya, karena mereka memiliki karakter berbeda-beda gitu. Mereka memiliki kecerdasan yang berbeda-beda pula gitu ya. Lalu apa saja sih kecerdasan majemuk itu? Nah, di sini kecerdasan majemuk ini juga sama dengan multiple intelligence. Ada 8 kecerdasan. Nah, ada kecerdasan verbal atau linguistik, ini berkaitan dengan bahasa, dan juga ada kecerdasan logika matematika, berkaitan dengan matematika, terus ada kecerdasan naturalistik, itu berkaitan dengan hubungan dirinya dengan alam, gitu ya. Terus ada kecerdasan intrapersonal, itu hubungannya dengan diri sendiri, terus ada kecerdasan visual atau spansial. Nah, ini berkaitan dengan daya ingat. Nah, terus ada kecerdasan musikal, ini berkaitan dengan musik, terus ada kecerdasan kinestik, ini berkaitan dengan motorik, lalu kecerdasan interpersonal. Nah, ini berhubungan dengan cara mereka bersosialisasi dengan orang lain.
Tentunya setiap anak di dalam kelas itu memiliki kecerdasan berbeda-beda. Hal ini menuntut guru untuk bisa memberikan metode yang bagaimana metode ini diterapkan dan anak semuanya menerima kayak gitu. Jadi perlunya adanya teori kecerdasan majemuk ini. Nah, gunanya untuk peningkatan belajar siswanya sesuai dengan kecerdasan, dan guru juga memberikan metode atau strategi atau cara sesuai dengan keminatan siswanya. Meskipun tidak harus satu persatu, tapi guru harus pintar-pintar menggunakan satu metode atau model pembelajaran yang bisa mencangkup dengan berbagai keunikan siswanya dan bisa memberikan dampak positif kepada siswanya, yaitu dengan cara adanya peningkatan belajar dari siswanya. Oke, selanjutnya dari berbagai teori tersebut ada juga teori dan bentuk terapan edutainment. Nah, di sini ada 5 bentuk terapannya. Yang pertama adalah humanizing the classroom, yang kedua activity learning, dan yang ketiga the accelerated learning, dan yang keempat ada quantum teaching, dan yang terakhir atau kelima itu ada quantum learning. Oke, kita kupas sedikit-sedikit dan kita kupas satu-satu. Nah, bentuk terapan edutainment. Adapun indikator dari pembelajaran humanizing the classroom. Sebelum kita menuju ke sini, apa sih yang dimaksud dengan humanizing? Nah, human itu manusia, humanizing itu memanusiakan. Classroom itu ruang kelas. Jadi secara bahasa itu adalah memanusiakan ruang kelas. Oke, jadi di sini ada 4 indikator. Nah, yang pertama itu adalah memanusiakan manusia, terus yang kedua menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang ketiga menumbuhkan kreativitas siswa, dan yang keempat mengakui setiap usaha yang dilakukan siswa. Hal ini akan berkaitan gitu ya, selalu berkaitan dan berketerhubungan. Apa sih humanizing the classroom ini ya? Classroom ini kalau masih bertanya-tanya, nah, di mana seorang pendidik itu dapat memperlakukan siswanya sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya masing-masing dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga akan berkaitan dengan teori yang kita bahas tadi, teori kecerdasan majemuk. Nah, lalu ruang kelas. Nah, ruang kelas itu adalah sebagai ruang belajar. Nah, ruang belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Kegiatan pembelajaran itu juga bisa dilakukan di mana saja. Bisa di dalam kelas, di luar kelas, dan juga di lingkungan alam. Dan yang kedua ada active learning. Pembelajaran yang aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, namanya juga active learning. Nah, ini sudah ketahuan ya bahwasanya active learning ini adalah belajar aktif. Nah, di mana yang di kegiatan pembelajaran itu yang terlibat tidak hanya siswa saja, tapi juga guru. Semua orang yang ada di dalam kelas, baik guru ataupun siswa, semua berketerlibatan untuk menjadikan pembelajaran aktif. Nah, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman pembelajaran yang aktif. Nah, keaktifan itu berupa apa saja atau secara apa saja, baik. Nah, keaktifan itu bisa secara fisik, mental, emosional, moral, dan juga spiritual. Dan yang ketiga, ini ada accelerated learning. Nah, ini adalah terapan yang sifatnya terbuka dan luas sehingga cocok digunakan di semua pembelajaran. Nah, dan hal ini juga akan memberikan energi yang positif sehingga di dalam accelerated learning ini dapat membuat pembelajaran itu menyenangkan dan mengutamakan hasil. Yang keempat itu ada quantum learning, berakar dari upaya Georgi Lazanov,
seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebut sebagai sugestologi atau sugestopedia. Nah, jadi pada prinsipnya quantum learning ini adalah sugesti. Nah, sesuatu yang memiliki sugesti gitu ya. Nah, sugesti tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa atau percepatan belajar. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika guru meminta siswa untuk duduk dengan baik atau guru mendudukkan siswa dengan baik dan nyaman. Nah, selain itu juga meningkatkan partisipan individu. Guru dapat meningkatkan partisipan individu. Terus selain itu apalagi ya? Nah, selain itu juga seperti pemberian motivasi, terus pemberian ruang kelas yang nyaman, asik gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan penataan ruang kelas gitu, penataan lingkungan belajar siswanya gitu. Lalu menunjukkan rasa juara. Nah, dapat menunjukkan atau memupuk rasa juara itu dengan cara memberikan pujian-pujian. Contohnya ketika anak itu sedang nulis. Nah, biasanya anak itu kalau nulis sering ini ya, tanya sama gurunya, Bu, ini gimana? Ini gimana gitu. Iya, bagus gitu. Atau anak cukup dikasih senyuman gitu. Anak dikasih motivasi gitu, semangat belajar. Nah, hal itu juga memupuk rasa percaya dirinya anak dan rasa juaranya di dalam dirinya, dan juga bisa membebaskan gaya belajar di sini di quantum learning ini, karena tidak mungkin anak itu akan betah dengan posisi belajar yang seperti itu, dan anak itu juga akan bosan dengan kegiatan yang belajarannya kayak gitu terus. Nah, itu maka di sini guru harus punya ide-ide gimana sih membebaskan anak belajar, berkreasi, bereksplorasi. Nah, ini bentuk terapannya. Dan bentuk terapan yang terakhir yaitu quantum teaching. Nah, quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Dan quantum teaching juga menyertakan segala ikatan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Asas utamanya dari quantum teaching adalah berdasarkan pada konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antara dunia kita ke dunia mereka. Nah, kita lihat di gambar ini. Di gambar ini ada seorang guru dan juga siswa-siswanya yang sedang melukis. Nah, kita itu bisa masuk di dunia anak-anak. Nah, gimana sih gitu? Kita sudah, misal kita jadi gurunya, kita ini guru gitu, ngapain kita ngikutin ngelukis, itulah tugas anak-anak kayak gitu. Kita nggak boleh kayak gitu ya sebenarnya, tapi kita bisa masuk di dunia mereka, kita bisa merasakan bagaimana mereka bertukar pikiran, nah bagaimana mereka mengungkapkan ide-idenya, nuansanya, tapi kita bisa menarik mereka di dalam dunia kita, yaitu dengan cara dengan cara kita itu mendampingi mereka, memberikan bimbingan, mengarahkan. Nah, jadi di situ ada suatu konsep yang mendasari quantum teaching ini. Lalu prinsipnya dari quantum teaching ini adalah segalanya berbicara. Nah, di sini ada segalanya berbicara, segalanya bertujuan. Segalanya berbicara yang dimaksud apa? Nah, segalanya berbicara itu adalah ketika di dalam suatu ruang kelas, itu kan yang bisa berbicara hanya guru dan siswa. Tapi ada lembar kertas, ada media pembelajaran, ada kegiatan-kegiatan yang mendukung pembelajaran. Nah, kita gunakan semua itu untuk mereka itu bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Itu yang dimaksudkan dengan segalanya berbicara. Lalu yang segalanya bertujuan, tentunya kita menggunakan berbagai metode, kita menggunakan media, dengan cara-cara kita memiliki tujuan yang jelas. Dan anak-anak tahu tujuannya apa, aku menggunakan ini untuk mengerjakan ini, oh berarti tujuannya jelas, kayak gitu.
Lalu ada pengalaman sebelum pemberian nama. Nah, ini di mana anak itu akan mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum anak itu tahu ini apa. Nah, dan akui setiap usaha, perayaan adalah sarapan pelajar juara. Nah, kita sebagai calon pendidik, baik yang sudah mendidik, baik guru, nah itu harus mengakui setiap usaha anak. Apapun hasilnya, apapun yang anak kerjakan, kita harus mengakui. Kita harus memberikan apresiasi, kita harus menghargai. Nah, lalu ada perayaan adalah sarapan pelajar juara, di mana mereka sudah mengikuti pembelajaran, sudah mengerjakan. Nah, di sini kita berikan apresiasi, kita berikan, kalau yang belum bisa kita berikan motivasi, dorongan, semangat, tambahan jam belajar misalnya, dan hal-hal positif lainnya itu sama dengan perayaan. Nah, karena di sini ada kata-kata perayaan adalah sarapan pelajar juara, itu yang bagaimana? Nah, kalau seorang siswa ini pengen menjadi juara, nah mereka pasti kritis, mereka pasti mau bertanya, mereka pasti senang dihargai. Nah, dengan cara kita merayakan hal-hal kecil, kita mengakui usaha-usaha kecil ini juga akan menumbuhkan rasa juara di dalam dirinya. Begitu untuk terapan edutainment. Selanjutnya, ada karakteristik edutainment, yaitu ada 4 konsep karakteristik edutainment. Di sini saya akan membacakan konsep edutainment yang pertama, yaitu adalah rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara proses mengajar dan proses belajar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Konsep yang kedua, yaitu berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Konsep yang ketiga yaitu konsep edutainment menawarkan suatu sistem pembelajaran yang dirancang dengan satu jalinan yang efisien, meliputi dari anak didik, guru, proses pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Dan proses yang keempat dalam proses konsep edutainment adalah aktivitas pembelajaran tidak lagi tampil dalam wajah yang menakutkan, tetapi dalam wujud yang humanis, dan interaksi edukatif ini akan membuahkan aktivitas belajar yang efektif dan menjadi kunci utama suksesnya sebuah pembelajaran. Jadi dari keempat karakteristik edutainment ini dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran berbasis edutainment ini adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswanya. Terus di dalam pembelajaran ini juga terdapat berbagai jalinan efisien, yaitu seperti adanya siswa, guru, proses pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran yang saling mendukung. Dari keempat karakteristik edutainment, kita menuju ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari apa yang saya paparkan, dapat saya simpulkan bahwasannya pembelajaran berbasis edutainment merupakan pembelajaran yang dirangkai oleh pendidik atau guru dengan cara-cara yang menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan minat belajar serta dapat mempercepat peresapan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Tentunya dalam pembelajaran tersebut tidak lepas dari prinsip-prinsip edutainment, teori dan bentuk terapan edutainment dalam proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf ini tiba-tiba mati lampu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih detail lainnya bisa klik di bio YouTube ini atau di video ini, ada materi dan juga artikel yang di situ. Klik linknya aja ya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kelebihannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kekurangannya yaitu tentunya dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.